Gaza membara. Dunia belum menemukan solusi. Kali ini kita akan dengar poin penting dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Bagaimana seharusnya kita menjadi warga dunia melihat peristiwa dan bagaimana pemimpin kelas dunia menawarkan solusi. Yang pertama dulu Pak Anies. Bagaimana seharusnya menjadi warga dunia menatap peristiwa Gaza membara dan dunia bingung mengambil keputusan ini. Ustadz Bahtiar, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih kesempatan ngobrol. Ini tema penting sekali. Kita di Indonesia harus memiliki kesadaran warga 3 arena. Warga daerah, warga Indonesia, dan warga dunia. Ya. Jadi kalau kita warga desa, warga kota, warga kabupaten, ada peristiwa di kabupaten itu, kita turun tangan, kita peduli. Langsung ya, karena Langsung. itu kampung kita ya, Kampung kita. bertanggung jawab. Ya, begitu di dalam kampung kita ada rumah yang runtuh, longsor, maka kita turun tangan ikut perbaiki. Ya. Begitu kita warga Indonesia nih. Itu kesadaran sosial Kesadaran, ya. kita merasa ini ada warga Indonesia yang terkena bencana, erupsi, yang terkena ada konflik, maka kita peduli. Ya. Nah, ketika sampai di level internasional, maka kita harus membangun kesadaran Harusnya itu. pun membangun ya, Kami warga dunia. warga dunia. Ketika ada satu bangsa disakiti terus-menerus, dijajah terus-menerus, Ya. maka kita tidak bisa tinggal diam. Ya. Dan kita harus menunjukkan sikap kami warga dunia, ini masalah kemanusiaan dan kami peduli. Waktu Indonesia mau merdeka, Ya. coba apa yang terjadi? Organisasi-organisasi buruh di mana-mana, Seluruh dunia. seluruh dunia. Di Ya. Australia, buruh-buruh itu mogok, nggak mau loading barangnya Belanda. Ya. Di banyak negara, kapal-kapal Belanda nggak bisa bergerak. Betul. Kenapa? Betul. Semua orang protes, kami tidak mau Anda menjajah Indonesia. Ya. Itu Ganti. organisasi buruh ya. Organisasi buruh. Sampai ke Mesir juga tuh. Ya. Gandhi bilang di sana, kami tidak mau dengan Belanda. Ya. Di mana-mana Belanda itu diprotes. Ah. Kenapa? Karena mereka merasa ada saudara kami, sesama manusia, Ya. namanya bangsa Indonesia, Ya. kalian jajah. Ya. Terus negeri itu mau merdeka. Oh. Dan lalu kalian mau minta kami melayani, tidak bisa. Ya, ya. Kami berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Ya. Sekarang saatnya mengingatkan pada bangsa Indonesia Ya, ya. bahwa kemerdekaan kita dulu itu, ya kita berjuang dalam negeri, Ya. tapi dunia membantu kita. Ya. Bahkan ketika kita berperang melawan Ya. Belanda, Ya, ya. memang senjatanya dari mana? Ya ada bantuan dari luar lah ya. Dari luar, disusupkan semuanya. Iya. Banyak negara yang menyusupkan senjata untuk Indonesia. Iya. Dikirimkan senjata itu Iya. supaya gerilyawan kita bisa perang. Iya. Melawan siapa? Melawan Belanda. Iya, kita belum bisa buat senjata Nggak saya. punya. Kita punyanya nyali, Iya. kita punyanya orang, Sama bambu. bambu, tawakal Allah. Tapi Iya. bicara bangsa. Nah, Iya. sekarang ini kita harus menyadarkan bangsa kita sendiri Iya. bahwa di Palestina ada penjajahan, Iya. perintah konstitusi Iya. bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia. Iya. Yang harus mengerjakan ini siapa? Ya warga Indonesia. Penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Siapa sih UBN? Ini kan warga negara. Hanya kesadaran sosial aja. Punya tanggung jawab moral Iya. menggerakkan. Iya. Yuk kita kumpul bikin solidaritas. Iya. Menurut saya negara harus memandang hubungan dengan dunia tidak transaksional, Oh. tapi berbasis nilai. Ya apa nih? Transaksional maksudnya gimana nih? Jadi kami berurusan dengan negara lain, kami berurusan dengan bangsa lain Iya. sebagai transaksi. Saya beri apa, Anda berikan saya apa. Itu Oh. transaksional. Jadi ada bisnis setelah itu ya. Apakah bisnis, apakah kebudayaan, Iya. apakah pendidikan, tapi sifatnya Atau ke transaksi. politik ya. Transaksi. Iya. Tidak semua hubungan itu Harusnya ini transaksi. tidak boleh diikutkan. Terlalu lama, kita ini bertahun-tahun ini menyaksikan hubungan itu transaksional. Jadi Iya. dunia itu dipandang sebagai urusan Kementerian Luar Negeri. Ah. Jadi ketika ada urusan apa-apa di dunia, Iya. pemerintah bilang, oke ini urusan Kementerian Dalam Negeri. Ah. Ini bukan urusan sebangsa kita. Iya, iya, iya. Jadi biar Kementerian Luar Negeri aja bikin statement, Iya. Kementerian Luar Negeri aja yang melakukan lobby, Iya. dan Ibu Menteri doing a good job. Ibu Menteri melakukan statement-statementnya, sikapnya bagus. Bagus. Kita merasa terwakili di situ. Iya. Ya? Bangga kita. Di tingkat diplomasi.
Tapi tidak boleh urusan Palestina ini hanya sebatas urusan Kementerian Luar Negeri. Iya, iya. Sertakan rakyat. Hubungan kita dengan dunia itu berbasis pada value, pada nilai. Dan value kita adalah value kemerdekaan, value hak asasi manusia, kedaulatan. Itu value kita. Nah, ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat. Yang punya tanggung jawab, itu sesungguhnya secara konstitusional, bukan warga negara, tapi penyelenggara negara. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini, saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat. Saya meminta kepada semua pendeta, pastor di gereja-gereja untuk mendoakan Palestina. Kepada para pendeta di vihara, di pura. Semua untuk para biksu, pemimpin-pemimpin agama, di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur. Selenggarakan di hari apa, jam berapa. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia berkumpul di waktu yang bersamaan, seluruh dunia bergetar. Dan mereka akan melihat, ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kemerdekaan. Sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kedaulatan. Dan dunia akan menengok kita. Seluruh media sedunia pasti memberitakan. Dari negeri yang dulu dibangun dengan perjuangan kemerdekaan, dikirimkan pesan, bebaskan Palestina. Dikirimkan pesan, bebaskan Palestina dari penjajahan. Bebaskan keluarga dari penderitaan. Itu dahsyat. Jadi ini impact dari cara pandang bahwa kita adalah warga dunia. Dan yang mengatakan itu siapa? Negara. Negara. Harus negara yang mengatakan itu ya. Iya, jangan pemerintah biarkan mengatakan, kami tidak diam. Saudara-saudara, kami tidak bisa kirim tentara ke sana. Karena ada aturan-aturan konvensi internasional, hukum internasional. Tapi kami gerakkan seluruh rakyat Indonesia. Dan biarkan dunia melihat. Biarkan kita dicatat dalam perjuangan Palestina. Coba ketika kita merdeka. Imam Palestina, mufti Palestina datang ke sini. Kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin Agus Salim. Waktu itu ada Air Baswedan, ada Nasir Pamuncak, berangkat Pak Rosidi berangkat ke Mesir. PPKI ini. Dan Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu semua dicatat dalam sejarah. Ini ada peristiwa sebesar ini. Apa sih? Ustaz, puluhan anak-anak meninggal, menjadi ratusan, menjadi ribuan. Betul Anak-anak, pernahkah kita membayangkan ibu kita melahirkan dan menguburkan? Di mana-mana yang namanya anak itu menguburkan ibu, umumnya begitu. Kalau di Palestina, ibu menguburkan anaknya. Seakan-akan mereka tidak berhak hidup, bahkan yang hidup tidak berhak untuk tumbuh besar. Negara ini, ibu-ibu se-Indonesia, doakan ibu-ibu Palestina. Mereka tidak pernah membayangkan menguburkan anak yang mereka lahirkan. Bagaimana ayah-ayahnya mengazani anak yang dilahirkan dan mengazani anak itu di makamnya. Gimana, Ustaz? Itu akan membuat kita punya perasaan, ini adalah saudara kita. Jadi saya melihat kejadian di Palestina ini menyakitkan, dan makin menyakitkan ketika kita ini diam. Ketika kita ini merasa itu urusannya Kemlu. Coba ketika dulu kita bertempur melawan Belanda. Lalu rakyat Indonesia bilang, ini urusan Kementerian Pertahanan. Kita doakan aja Kementerian Pertahanan nanti. Atau Kementerian Kesehatan gitu ya. Nggak bisa. Nah, jadi setiap saya lihat berita ini, sakit itu.